Udara di apartemen mewah itu terasa dingin, seolah AC sentral tak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga membekukan inti dari segala emosi. Anya duduk di sofa bludru berwarna navy, punggungnya tegak, tidak menyentuh sandaran. Di meja marmer di hadapannya, tergeletak setumpuk dokumen tipis yang baru saja ditandatangani. Dokumen itu adalah akta cerai. 3 tahun pernikahan yang bergejolak, berakhir hanya dalam selembar kertas resmi. Anya tidak menangis. Air mata telah habis, terkuras selama berminggu-minggu sebelum Devan, mantan suaminya, mengucapkan kata talak. Air mata itu telah berganti menjadi kering, panas, dan berbahaya, mengisi hatinya dengan sesuatu yang jauh lebih kokoh daripada kesedihan, niat. Ia menggeser pandangannya ke jendela kaca besar yang membentang dari lantai ke langit-langit. Dari sini, cakrawala Jakarta yang berkilauan tampak seperti janji palsu, gemerlap yang menipu, persis seperti hubungan yang baru saja ia tinggalkan. Devan dan Laura. Nama itu, yang dulunya adalah pasangan suara yang tak terucapkan, kini bergema di benaknya sebagai sepasang belati berkarat. Devan, pria yang ia cintai dengan segala ambisinya, dan Laura, asisten muda yang ia percayai sebagai teman. Pengkhianatan itu tidak datang dalam bentuk teriakan atau argumen dramatis, melainkan dalam bentuk pesan WhatsApp yang salah kirim, diikuti kebohongan yang kikuk, dan akhirnya, pengakuan tanpa penyesalan. Kami saling mencintai. Anya, kamu terlalu sibuk dengan kariermu, ujar Devan saat itu. Suaranya dipenuhi nada membela diri yang menjijikan. Anya memejamkan mata. Terlalu sibuk, artinya ia bekerja paruh waktu di perusahaan Devan, berkontribusi signifikan pada aset mereka, dan mengorbankan mimpinya demi menjadi istri yang mendukung. Ia membuka matanya kembali. Tatapannya kini tertuju pada amplop coklat tebal yang terselip di antara map-map cerai. Itu adalah salinan hardcopy data keuangan perusahaan Devan yang ia cetak secara diam-diam beberapa bulan lalu, sesaat sebelum perselingkuhan itu menjadi berita di antara rekan-rekan mereka. Awalnya, ia mencetaknya hanya sebagai tindakan pencegahan, untuk memastikan ia tidak dicurangi dalam pembagian harta gonogini. Kini, amplop itu terasa berat, berisi lebih dari sekadar angka. Anya meraih amplop itu dan membukanya. Halamannya memuat rincian transaksi, neraca, dan yang paling penting, detail tentang proyek pembangunan resor baru Devan di luar kota, proyek yang kini menjadi tulang punggung dari seluruh kekayaan mereka. Saat matanya menyapu angka-angka, ia menemukan sesuatu yang aneh. Bukan kerugian, melainkan penggelapan dana yang disamarkan sebagai biaya operasional markup pada pos pengadaan bahan baku. Jumlahnya tidak kecil, cukup untuk membuat bank pemberi pinjaman, dan bahkan kejaksaan, menoleh. Saat itu juga, di tengah keheningan yang dingin, sebuah ide bukan, sebuah keharusan terlahir dalam benaknya. Kebahagiaan mereka tidak boleh berjalan mulus. Devan dan Laura tidak berhak menikmati hasil dari kehancurannya. Jika perpisahan hanya memberi mereka jalan bebas menuju pelaminan, maka ia harus menjadi dinding api yang akan mereka tabrak. Ia beringsut ke meja kerjanya. Di sana, laptopnya menyala, dan ia mulai merangkai peta perang. Poin pertama yang ia tulis adalah akses. Bagaimana ia bisa masuk kembali tanpa dicurigai? Devan adalah seorang narsisis. Ia mudah dibelai egonya. Ia pasti berpikir Anya masih terobsesi dengannya, atau paling tidak, rapuh dan patah hati. Anya harus menjadi ilusi dari wanita yang dulu, tetapi dengan kecerdasan dan kekuatan dari wanita yang baru. Ia mulai mengumpulkan informasi. Ia melacak kegiatan Devan dan Laura di media sosial meskipun ia telah memblokir mereka. Ia menggunakan akun fiktif. Mereka terlihat bahagia, terlalu bahagia. Foto-foto liburan singkat, caption manis, dan rencana masa depan yang ceroboh. Setiap unggahan seperti bensin yang menyiram api dendam di hati Anya. Ia menemukan bahwa proyek resor itu sedang menghadapi masalah serius dengan perizinan dan pendanaan. Inilah titik masuknya. Ia menulis di catatannya. 1. Pendekatan tidak melalui emosi, tetapi melalui kepentingan. Hubungi Devan. Pura-pura membutuhkan bantuan untuk menjual saham kecil di perusahaan lama, tetapi ubah topik menjadi khawatir tentang masalah proyeknya. 2. Peran bersikap profesional.
dingin, namun sesekali menampilkan kerentanan palsu. Tunjukkan bahwa ia hanya ingin memastikan Devan tidak tenggelam, karena ia tidak ingin aset mereka yang tersisa ikut lenyap. 3. Sasaran kembali mendapatkan akses ke sistem keuangan dan dokumen proyek. Bukti penggelapan yang ia miliki hanyalah pemanasan. Ia butuh lebih banyak untuk menjatuhkan Devan secara total, hingga ke akar-akarnya, dan menyeret Laura bersamanya. Malam itu, jam dinding berputar tak terasa. Anya tidak tidur. Ia menyusun draft pesan yang akan ia kirimkan, mengoreksi setiap kata agar terdengar canggung, sopan, dan sedikit menyedihkan. Ia bahkan berlatih di depan cermin, menyesuaikan ekspresi wajahnya, memastikan bahwa tidak ada bayangan kebencian yang lolos dari matanya. Ketika fajar menyingsing, wajah Anya tampak lelah, tetapi matanya berkilat tajam mata seorang pemburu yang telah menemukan jejak mangsanya. Langkah pertama kirim pesan. Ia mengambil ponselnya, tangannya sedikit gemetar, bukan karena takut, tapi karena antisipasi. Pesan untuk Devan. Devan, ini Anya. Aku harap kamu baik-baik saja. Aku menelepon pengacaraku hari ini dan ia menyebutkan sedikit tentang kesulitan proyek resor. Aku hanya ingin bilang, aku ingat betapa kerasnya kamu bekerja untuk itu dulu. Jika ada yang bisa aku bantu sebagai teman, setidaknya sampai semua urusan bisnis kita selesai, tolong beritahu. Aku punya koneksi di Pemda yang mungkin bisa membantumu dengan perizinan itu. Aku serius. Anggap saja ini klosure dari sisiku. Ia menekan kirim. Jantungnya berdebar kencang. Itu adalah pesan yang sempurna. Ia menggunakan kata kunci yang akan memancing ego dan ambisi Devan, kesulitan proyek, koneksi di Pemda, dan yang paling manis, teman, dan klosure. Reaksi datang hampir seketika. Devan menelepon. Anya menarik napas panjang, mengenakan topeng pertamanya. Halo, Devan. Suaranya terdengar lembut, sedikit serak, seolah ia baru saja menangis. Anya? Ya Tuhan, kupikir aku tidak akan pernah mendengar suaramu lagi. Suara Devan terdengar lega, dan ada nada kepuasan yang tersembunyi di sana. Ia mengira Anya telah menyerah. Aku juga tidak. Tapi, aku melihat berita soal proyek itu. Aku benar-benar khawatir. Itu adalah proyek impianmu. Aku ingin memastikan semuanya baik-baik saja. Baik-baik saja? Semuanya kacau. Anya, perizinan macet, ban menunda pencairan. Aku butuh solusi cepat. Keluh Devan, langsung terjebak dalam masalahnya sendiri, lupa bahwa ia berbicara dengan mantan istrinya yang baru saja ia campakkan. Aku bisa membantumu. Tapi, aku ingin ini jelas. Aku tidak ingin apa-apa dari ini. Devan, anggap saja aku ingin membersihkan hatiku dari segala kepahitan. Aku tahu orang yang tepat di Pemda, orang yang berutang budi padaku. Kita bisa bertemu dan aku akan memberikan detailnya. Aku janji, aku akan pergi setelah masalahmu selesai. Kata Anya, kata-kata, pergi, dan membersihkan hati, adalah umpan terakhir yang tak bisa Devan tolak. Bertemu? Tentu. Di mana? Tanya Devan, kini terdengar bersemangat. Anya menyeringai dalam hati. Di mana saja yang membuatmu nyaman, Devan. Tapi jangan di kantormu. Mungkin kafe yang tenang. Siang ini, setelah Devan setuju dengan jadwal pertemuan, Anya memutus panggilan. Ia menatap pantulan dirinya di jendela. Wanita yang ia lihat adalah Arisa, tokoh yang baru ia ciptakan. Wanita yang akan mencabik-cabik Devan dan Laura, lapis demi lapis, hingga mereka tidak punya apa-apa lagi selain puing-puing penyesalan. Ia tahu, Laura akan menjadi masalah. Laura akan mencurigai pergerakannya. Tapi, itu bagus. Kecemburuan dan paranoia Laura akan menjadi senjata tersembunyi yang akan ia gunakan untuk menciptakan keretakan antara Devan dan selingkuhannya. Rencana sudah diatur. Umpan sudah dilemparkan. Dan Devan telah menggigitnya, tanpa menyadari bahwa ia baru saja menyambut kembali malaikat kematiannya dengan tangan terbuka. Pertarungan yang sebenarnya baru saja dimulai. Anya akan memastikan bahwa penyesalan Devan adalah hal terakhir yang ia rasakan sebelum ia kehilangan segalanya.
Anya memilih tempat pertemuan itu dengan sangat hati-hati. Sebuah kafe butik yang ramai namun elegan di kawasan Sudirman, tempat yang dulu sering mereka kunjungi saat masa-masa sulit dalam pernikahan mereka. Saat mereka berpura-pura bahwa masalah bisnis Devan bisa diselesaikan hanya dengan kopi single origin yang mahal. Itu adalah tempat yang membawa nostalgia sekaligus rasa bersalah. Ia tiba 10 menit lebih awal. Anya mengenakan pakaian yang tidak mencolok, namun berkelas. Setelan celana berwarna krem yang lembut, tanpa perhiasan mencolok, rambutnya diikat longgar. Penampilannya harus memancarkan kerapuhan yang dikontrol tidak terlalu berlebihan sehingga terlihat dramatis, namun cukup untuk membuat Devan berpikir. Dia terlihat lelah dan patah hati. Ia memilih meja di sudut yang agak tersembunyi, memesan teh herbal yang menenangkan kontras dengan kopi hitam yang dulu selalu ia minum saat masih menjadi istri yang bersemangat. Ia harus menjadi versi yang lebih tenang, lebih dewasa, dan yang paling penting, lebih lunak dari dirinya yang dulu. Tepat pukul 2 siang, Devan datang. Anya melihatnya berjalan masuk. Devan tampak sedikit lebih kurus, tetapi kepercayaan dirinya tetap setinggi langit. Ia mengenakan kemeja biru muda yang disetrika sempurna. Jam tangan chronograph mahal berkilauan di pergelangan tangannya. Di belakangnya, kebahagiaan yang baru ia temukan bersama Laura terasa seperti bayangan kasat mata. Anya menarik napas, dan Arissa mengambil alih. Ia tersenyum tipis, senyum yang mencapai mata, tetapi tidak mencapai jiwa. Senyum seorang kenalan lama yang berbagi kenangan menyakitkan. "Halo, Devan." Suaranya terdengar datar, tetapi sedikit bergetar, hasil dari latihan berjam-jam di depan cermin. "Anya, terima kasih sudah mau datang." Devan duduk. Raut wajahnya campur aduk antara lega karena mendapatkan bantuan dan sedikit rasa canggung yang tidak disukai egonya. "Kamu terlihat." Anya menunggu, membiarkan Devan mencari kata yang tepat. "Baik-baik saja. Maksudku, seperti biasanya." Devan mengoreksi diri sendiri dengan cepat. "Aku berusaha. Aku menjalani terapi." Devan mencoba move on, balas Anya. Menyebut kata-kata klise terapi yang akan langsung mengesankan Devan bahwa ia sedang bekerja keras untuk pulih, bukan sedang merencanakan kejatuhannya. Devan mengangguk penuh empati palsu. "Itu bagus, Anya. Aku senang mendengarnya. Jujur, aku merasa bersalah tentang semua ini." "Jangan, Devan." Potong Anya dengan nada lelah, bukan marah. "Itu sudah lewat. Kita sudah menandatangani kertas-kertasnya. Aku meneleponmu karena bisnis, bukan untuk mengungkit masa lalu." Anya menggeser sebuah map coklat polos ke hadapan Devan. Di dalamnya ada beberapa data cetakan dari sebuah portal berita ekonomi, menyoroti masalah perizinan proyek resor Devan. "Aku punya kenalan di biro perizinan, Pak Hardi. Dia orang yang cukup penting, dan dia berutang budi besar padaku. Jika kamu bisa meyakinkannya, dia bisa mempercepat perizinan itu." Jelas Anya, suaranya kembali ke mode profesional yang dingin. "Masalahnya, dia hanya mau bertemu jika aku yang mengenalkanmu secara langsung. Dia tidak suka jalur formal." Mata Devan berbinar. Masalah ini telah menghabiskan sebagian besar modal kerja dan tidurnya. "Anya, ini luar biasa. Aku tidak tahu harus bilang apa. Aku berutang budi padamu," ujar Devan. Nada sombongnya mulai digantikan oleh rasa ketergantungan. "Kamu tidak berutang apa-apa padaku. Aku hanya tidak ingin melihat proyek yang dulu aku dukung hancur lebur. Lagi pula, ini hanya perkenalan. Sisanya ada di tanganmu," ujar Anya. Ia lalu menyesap tehnya, memberikan jeda dramatis. Jeda ini penting. Jeda ini membuat Devan berpikir bahwa Anya telah sepenuhnya ikhlas dan telah pindah ke tahap pengampunan. "Bagaimana denganmu? Apa rencanamu sekarang?" tanya Devan, mencoba terdengar prihatin. Inilah saatnya untuk umpan emosional kedua. "Aku sedang mencoba mencari pekerjaan lagi." "Sulit, Devan. Aku sudah lama tidak bekerja secara penuh. Kamu tahu, semua orang melihatku sebagai mantan istri pengusaha yang baru saja diceraikan. Aku bahkan berpikir untuk melamar sebagai marketing di perusahaan kecil lagi," kata Anya,
menekankan betapa sulitnya hidupnya sekarang. Ia membiarkan nada suara sedikit merosot, menunjukkan kerentanan finansial tentu saja. Ia berbohong. Ia diam-diam telah meluncurkan perusahaan konsultasi kecil yang sangat sukses. Tapi Devan tidak perlu tahu. Ego Devan mengembang. Ia melihat kesempatan. Kesempatan untuk menjadi pahlawan penyelamat dan juga pria baik yang mengulurkan tangan. Anya, jangan konyol. Kamu terlalu berbakat untuk itu, kata Devan, menyentuh tepi meja yang memisahkan mereka. Bagaimana kalau kamu bantu aku di kantor? Aku butuh seseorang yang benar-benar aku percaya untuk mengurus urusan administrasi dan keuangan proyek ini sementara aku berurusan dengan bank. Kamu tahu sistemnya. Kamu tahu kodenya. Kamu tahu semuanya. Anya mendongak, menunjukkan keraguan yang palsu. Aku tidak yakin, Devan. Aku dan Laura. Itu akan canggung sekali. Bisik Anya. Laura tidak akan menjadi masalah. Dia tahu kita profesional. Selain itu, dia sedang sibuk mengurus pernikahannya yang akan datang. Dia tidak akan sering berada di kantor. Aku benar-benar butuh kamu, Anya. Hanya sementara. Sebagai konsultan, dengan gaji yang sangat baik. Aku akan melindungimu, rayu Devan, terbuai oleh narsismenya. Ia yakin ia mampu mengatur kedua wanita itu. Anya memikirkan ini membiarkan keheningan mengisi ruangan. Aku tidak ingin ada salah paham, Devan. Aku tidak ingin merusak hubunganmu dengan Laura, katanya. Suaranya tulus, namun jauh di lubuk hatinya, ia tertawa. Merusak hubungan mereka adalah satu-satunya tujuannya. Tidak akan. Aku janji. Ini murni bisnis, tegas Devan, kini terdengar memohon. Tolong. Aku benar-benar terdesak. Aku hanya akan percaya padamu untuk masalah keuangan ini. Anya akhirnya menyerah. Ia menghela napas panjang, seolah-olah mengambil keputusan yang sangat berat. Baiklah, aku akan membantumu. Tapi, aku mau kontrak yang jelas, dan aku hanya bekerja di bagian keuangan dan aset proyek ini. Aku tidak mau terlibat dalam urusan Laura atau urusan pribadimu. Aku melakukan ini murni karena profesionalisme, kata Anya, menetapkan batasan yang justru membuat Devan semakin yakin bahwa Anya telah sepenuhnya move on. Setuju. Deal. Devan tampak benar-benar lega, bahkan sampai meraih tangan Anya di atas meja, sebuah sentuhan yang segera ditarik oleh Anya dengan halus. Jam 9 besok pagi. Aku akan menyiapkan ruang kerja sementara untukmu. Dan aku akan mengatur pertemuan dengan Pak Hardy, kata Devan. Anya mengangguk. Aku tunggu draft kontraknya. Sampai jumpa besok, Devan. Anya berdiri, meninggalkan Devan yang tersenyum puas. Ia tahu persis apa yang ada di pikiran Devan. Aku tidak hanya menyelamatkan bisnisku, aku juga mendapatkan mantan istriku kembali ke dalam hidupku, dan dia bahkan bersedia bekerja untukku. Di luar kafe, Anya berjalan dengan langkah yang jauh lebih mantap daripada saat ia masuk. Ia tidak mencari taksi, ia hanya berjalan, menikmati matahari sore. Kepalanya dipenuhi skema, bukan kesedihan. Akses telah didapatkan. Dengan kontrak konsultan, ia akan memiliki otoritas resmi dan akses legal ke semua data keuangan proyek yang menjadi tulang punggung Devan. Ia tidak perlu lagi mengandalkan salinan gelap. Ia akan memiliki kunci gudang senjata. Langkah selanjutnya adalah Laura. Anya tahu betul. Kabar bahwa ia kembali bekerja dengan Devan pasti akan sampai ke telinga Laura malam ini. Laura tidak akan bereaksi dengan tenang. Laura akan marah, panik, dan mulai menekan Devan. Dan di sanalah retakan pertama dalam hubungan mereka akan muncul. Anya tidak perlu berbuat apa-apa. Ia hanya perlu menjadi katalis yang membuat mereka saling menghancurkan. Ia membiarkan seringai kecil muncul di wajahnya, senyum tulus pertama yang ia rasakan dalam beberapa bulan. Meskipun itu adalah senyum yang dingin. Devan, kamu baru saja mengundang serigala masuk ke kandang dombamu. Anya berhenti di sebuah etalase toko mewah, melihat pantulan dirinya. Di balik tampilan, mantan istri yang rapuh dan profesional, kini bersembunyi seorang ahli strategi yang haus akan keadilan. Ia sudah siap untuk bermain. Besok,
Ia akan memulai hari pertamanya, bukan sebagai karyawan, melainkan sebagai algojo. Pagi itu, di lantai eksekutif kantor Synergy Development, Anya kembali setelah hampir setahun. Aroma kopi Arabica yang kuat dan suara gemerincing keyboard terasa akrab, tetapi kali ini, kantor itu terasa seperti medan perang yang familiar. Devan telah menyiapkan kubikel kecil untuknya di sudut paling sunyi, jauh dari area kerja Laura yang berada di departemen marketing. Sebuah tindakan yang ia anggap bijaksana untuk menjaga perasaan Laura. Padahal itu justru memberi Anya privasi sempurna untuk melancarkan aksinya. Anya duduk di kursi barunya. Di hadapannya, Devan menyajikan laptop baru, password admin, dan segepok file proyek resor yang berantakan. Semuanya ada di sini. Anya. Akun bank, laporan cash flow, semuanya. Kata Devan. Nadanya mengandung campuran rasa lega karena beban pekerjaannya berkurang dan sedikit kebanggaan karena berhasil mengendalikan mantannya. Tolong bereskan. Aku percaya kamu. Aku tahu kamu orang yang paling jujur dan paling ahli di sini. Anya mengangguk. Aku akan melakukannya. Devan. Aku akan memulainya dari audit internal dulu. Aku perlu memastikan semua dana proyek tercatat dengan benar sebelum kita presentasi ke bank lagi. Audit internal. Itu adalah gerbang emas bagi Anya. Dengan dalih untuk memulihkan kepercayaan bank, Devan telah memberinya izin penuh untuk menyelami setiap transaksi, setiap invoice, dan setiap angka kotor dalam bisnisnya. Anya mulai bekerja. Dalam hitungan jam, ia kembali ke elemennya. Ia menelusuri data dengan kecepatan dan akurasi yang membuat Devan terkesan. Ia menemukan kejanggalan demi kejanggalan dana yang dialihkan ke rekening pribadi atas nama kontraktor fiktif, biaya perjalanan mewah yang ditandai sebagai biaya operasional, dan yang paling krusial, pencucian uang kecil-kecilan yang dilakukan secara terstruktur. Ini bukan sekadar kecurangan untuk menghindari pajak. Ini adalah kriminalitas. Bukti yang sempurna. Anya tidak segera mengungkapkannya. Ia menyimpannya, membuat salinan digital dan cetak, dienkripsi, dan disembunyikan di tempat yang aman. Ia hanya mengumpulkan, menimbun amunisi. Ia bahkan memperbaiki beberapa kelemahan kecil yang tidak disengaja oleh Devan, membuatnya terlihat semakin tak tergantikan dan kompeten. Devan, kamu perlu segera menyajikan laporan yang lebih terstruktur ke bank. Aku sudah merapikan neraca yang kemarin berantakan, kata Anya beberapa hari kemudian, menyerahkan dokumen bersih yang penuh chart profesional. Selain itu, aku sudah atur pertemuanmu dengan Pak Hardi besok. Dia sangat ingin bertemu denganmu. Devan terperangah. Kamu menyiapkannya begitu cepat? Anya, kamu penyelamatku. Devan melihat Anya sebagai sekutu tak terduga yang rela berkorban demi profesionalisme. Padahal, setiap pujian Devan hanya memperkuat rantai yang mengikat lehernya. Sementara Anya semakin mendalam ke inti bisnis Devan, drama di kantor mulai bergolak. Laura tidak bisa menyembunyikan kecemburuannya. Kabar tentang kembalinya Anya menyebar seperti api, dan Laura merasa terhina. Ia mulai sering berkunjung ke kantor Devan dengan alasan mendadak. Matanya selalu terpaku pada sudut di mana Anya bekerja, mencoba mencari celah untuk konfrontasi. Suatu sore, Laura memberanikan diri. Devan sedang keluar untuk rapat penting. Laura berdiri di depan meja Anya, memancarkan aura arogansi yang biasanya ditujukan untuk para staf junior. Aku tidak tahu apa yang kamu lakukan di sini, Anya, kata Laura. Suaranya berusaha tenang, tetapi ada getaran marah yang tak terbendung. Tapi Devan itu milikku sekarang. Aku harap kamu mengerti batasanmu. Anya mendongak dari layar laptopnya. Ia tidak tersenyum, hanya menatap Laura dengan tatapan yang dingin dan tanpa emosi. Tatapan yang membuat Laura merasa telanjang di hadapan seorang hakim. Aku mengerti batasanku. Laura, batasanku adalah kontrak profesi yang memberiku akses ke seluruh keuangan perusahaan ini. Jawab Anya, suaranya pelan dan terkontrol. Dan kamu, Laura, kamu harus mengerti batasanmu di sini. Aku tidak tahu apa yang kamu lakukan di marketing, tapi jika kamu mengganggu pekerjaanku, itu artinya kamu mengganggu kepentingan proyek Devan. Dan sejujurnya,
Laura, aku tidak punya waktu untuk drama anak SMA. Anya kembali ke laptopnya, mengabaikan Laura sepenuhnya. Ini adalah penghinaan yang sangat halus namun mematikan. Anya tidak menyerang status Laura sebagai tunangan Devan. Ia menyerang profesionalisme Laura, membuatnya terlihat tidak penting dan kekanak-kanakan di lingkungan kantor. Wajah Laura memerah. Ia ingin berteriak, tetapi ia takut. Ada sesuatu yang berbeda dari Anya, sesuatu yang kejam dan cerdas. Laura mundur, merasa kalah dalam konfrontasi yang bahkan tidak perlu dilanjutkan. Keesokan harinya, Laura menyerang Devan. Kenapa dia harus bekerja di ruanganmu? Devan? Kenapa kamu memberinya akses ke semua uang kita? Apakah kamu tidak memikirkan perasaanku? Tuntut Laura saat makan malam, suaranya tinggi. Devan, yang sedang stres karena urusan bank dan perizinan, merasa tertekan oleh kecemburuan Laura. Stop, Laura. Anya bekerja dengan sangat baik. Dia menyelamatkan presentasiku ke bank. Dia mendapatkan kontak Hardy untuk perizinan. Dia hanya peduli pada bisnis, tidak lebih. Bentak Devan. Dia mantan istrimu. Dia ingin kamu kembali. Tidak. Dia ingin move on. Dia bahkan menolak ajakan makan malamku karena tidak mau memberikan harapan palsu. Bohong Devan, memutarbalikkan fakta. Devan sebenarnya telah mencoba mengundang Anya makan malam, dan Anya menolak dengan alasan bahwa itu akan mengganggu ketenangan Laura. Lagi-lagi membuat Devan merasa Anya begitu dewasa dan Laura terlalu kekanak-kanakan. Anya sangat profesional. Laura, kamu yang harusnya profesional. Fokus pada event promosi kita. Dan jangan mencampuri pekerjaan Anya. Aku membutuhkan dia untuk sementara. Ini demi masa depan kita. Tutup Devan, frustrasi. Retakan mulai muncul. Kecemburuan Laura, yang seharusnya menjadi senjata against Anya, malah menjadi batu sandungan bagi hubungan mereka. Sementara Devan dan Laura mulai berselisih, Anya menenggelamkan diri lebih dalam lagi. Ia tidak hanya mengumpulkan bukti kejahatan Devan, tetapi juga mulai menabur benih kekacauan. Ia sengaja menunda beberapa pembayaran kecil yang tidak krusial, membuat beberapa vendor marah dan memperlambat rantai pasokan. Ia juga menanam informasi yang sedikit menyesatkan dalam laporan keuangan yang akan dikirim ke bank, bukan kebohongan yang jelas, tetapi gray area yang akan mempersulit audit di kemudian hari, terutama jika ia tidak lagi berada di sana untuk memperbaikinya. Intinya, ia menjadi kanker yang tumbuh perlahan di inti bisnis Devan. Ia menjadi satu-satunya orang yang tahu semua detail dan keruwetan yang ia ciptakan. Jika ia pergi, seluruh sistem akan runtuh. 3 minggu berlalu. Anya telah berhasil menjebak Devan dalam ketergantungan absolut. Devan tidak lagi bisa mengambil keputusan finansial tanpa berkonsultasi dengan Anya. Devan bahkan mulai meminta saran Anya tentang hal-hal di luar pekerjaan, seperti konflik kecilnya dengan Laura. Aku tidak mengerti kenapa Laura selalu cemburu. Padahal aku sudah berkali-kali meyakinkannya bahwa aku dan kamu hanya rekan kerja. Dia tidak dewasa. Keluh Devan suatu malam di telepon, berbicara dengan Anya yang sedang berada di rumah. Mungkin dia insecure. Devan, kamu harus meyakinkannya bahwa dia adalah yang utama. Tunjukkan padanya bahwa kamu benar-benar berkomitmen. Mungkin berikan dia kejutan atau ajak dia liburan singkat, jauh dari kantor. Aku bisa mengurus kantor sementara kamu pergi. Saran Anya. Anya memberi saran tulus yang sebenarnya adalah perintah strategis. Liburan itu akan menenangkan Laura sementara, tetapi yang lebih penting, liburan itu akan memberi Anya ruang penuh di kantor tanpa pengawasan, kesempatan untuk mengakses server utama dan mengamankan semua bukti yang ia butuhkan untuk langkah selanjutnya. Devan terkesan dengan kebijaksanaan dan kemurahan hati Anya. Kamu benar, Anya. Kamu selalu tahu cara menenangkan situasi. Terima kasih, kata Devan. Saat Devan menutup telepon, ia berpikir bahwa ia telah menemukan kembali teman terbaik nih dalam diri mantan istrinya. Ia merasa bersyukur dan semakin yakin bahwa ia telah membuat keputusan yang benar untuk mempekerjakan Anya. Anya menutup teleponnya. Di layar laptopnya, folder digital berisi semua bukti kejahatan Devan: pencucian uang, penipuan invoice, penggelapan sudah lengkap.
Ia telah mencapai titik ini. Jebakan sudah terpasang. Akses sudah didapatkan. Dan yang terpenting, Devan telah menjadi terlalu nyaman dalam perangkapnya sendiri. Kini, saatnya untuk langkah yang lebih besar. Membiarkan Devan berpikir bahwa ia benar-benar akan kembali ke pelukan Anya, menjadikannya buta terhadap kehancuran yang akan datang. Kebahagiaan Laura terasa seperti sehelai kain tipis yang mulai robek di sana-sini. Ia tidak bisa lagi menyembunyikan kecemasannya. Sejak Anya kembali ke kantor sebagai konsultan, kehidupan yang dibangun Laura di atas reruntuhan pernikahan orang lain mulai terasa goyah. Anya tidak melakukan hal-hal yang dramatis. Justru itu yang membuat Laura semakin gila. Anya hanya ada. Ia hadir dalam setiap percakapan bisnis, di setiap makan siang mendadak dengan klien penting, dan yang terburuk, di benak Devan. Devan terus-menerus memuji keahlian dan ketenangan Anya, bahkan membandingkannya secara tidak langsung dengan kecerobohan yang dilakukan Laura dalam urusan administrasi pribadi mereka. Anya menyelesaikan masalah perizinan hanya dalam 2 minggu. Padahal, kita sudah mencoba selama 2 bulan, kata Devan pada suatu malam. Matanya masih terfokus pada laporan yang baru dikirim Anya. Bagi Laura, setiap pujian Devan pada Anya terasa seperti tikaman. Ia merasa bahwa perannya sebagai tunangan yang suportif dan seksi sedang direbut oleh mantan istri yang cerdas dan profesional. Laura mencoba mempertahankan wilayahnya. Ia datang ke kantor Devan mengenakan pakaian yang lebih provokatif. Ia berusaha mengajukan ide-ide marketing baru yang ambisius, tetapi Devan selalu menjawabnya dengan, "Tanyakan pada Anya, apakah ini realistis dari sisi cash flow?" Anya menjadi filter antara Laura dan Devan. Puncak frustrasi Laura terjadi pada hari Jumat sore. Devan mengumumkan bahwa ia harus membatalkan rencana kencan malam mereka, karena ia harus tinggal lembur bersama Anya untuk menyelesaikan audit penting yang diminta bank. "Kami harus bekerja cepat, Laura. Ini kritis." Dan Anya adalah satu-satunya yang tahu sistemnya. Jelas Devan melalui telepon. Nadanya profesional, tanpa rasa bersalah yang dulu sering ia tunjukkan saat berselingkuh. Kini, justru Laura yang merasa dikhianati. Laura datang ke kantor Devan. Ia mendapati ruangan Devan tertutup. Di dalamnya, Devan dan Anya duduk berdampingan di meja besar, dikelilingi tumpukan berkas. Tidak ada sentuhan, tidak ada keintiman, hanya fokus intens pada pekerjaan. Pemandangan itu, justru karena begitu profesional, terasa jauh lebih mengancam bagi Laura daripada melihat mereka berpelukan. Laura masuk tanpa mengetuk. Ekspresinya keras. "Aku pikir ini sudah keterlaluan, Devan," katanya, suaranya tercekat. "Kamu membatalkan kencan kita demi ini? Dia bukan istrimu lagi." Devan mendesah keras. Kesabarannya menipis. "Laura, kami sedang berbicara tentang jutaan dolar dan kelangsungan proyek ini. Ini bukan drama pribadi." Anya mengangkat kepalanya dan menatap Laura. Tatapannya tidak mengandung amarah, hanya simpati yang dingin, simpati yang membuat Laura semakin muak. "Aku bisa keluar, Devan. Aku bisa menyelesaikan bagianku di rumah," kata Anya, suaranya tenang dan mengalah. "Jangan. Tetap di sini, Anya. Kamu dibutuhkan," perintah Devan. Ia kemudian beralih ke Laura. "Keluar, Laura. Aku akan meneleponmu nanti. Kamu mengganggu pekerjaan penting." Diusir dari ruangan, di hadapan mantan istri Devan, terasa seperti tamparan publik. Laura keluar dengan mata berkaca-kaca. Amarahnya meluap-luap. Sejak saat itu, Laura memutuskan bahwa ia tidak bisa hanya diam. Ia harus melakukan sesuatu yang drastis. Sesuatu yang akan membuktikan motif tersembunyi Anya dan mengusirnya untuk selamanya. Ia mulai mengintai Anya. Ia mengikutinya sepulang kantor, mencoba mendengarkan pembicaraan teleponnya, bahkan mencoba meretas surel kantor Anya. Tapi Anya terlalu cerdik. Semua percakapan pribadinya dilakukan di luar kantor, dan semua file yang mengarah pada rencana balas dendamnya dienkripsi dengan sangat baik. Namun, Laura menemukan sesuatu. Laura sering mengintip melalui celah pintu ke meja Anya. Ia melihat Anya selalu menyimpan flash drive kecil berwarna perak di dalam tas kerjanya. Suatu siang,
Saat Anya pergi makan siang, Laura memberanikan diri. Jantungnya berdebar kencang saat ia menyelinap ke meja Anya. Ia membuka tas kerja Anya yang tergantung di belakang kursi. Dengan tangan gemetar, ia mengambil flash drive perak itu. Kembali ke mejanya, Laura mencolokkan flash drive itu ke laptopnya. Ia berharap menemukan pesan rahasia, file ancaman, atau setidaknya surel genit untuk Devan. Tapi flash drive itu tidak kosong. Isinya adalah file yang sangat terorganisir. Bukan tentang balas dendam, tetapi tentang Devan sendiri. Ada 3 folder utama. 1 dokumen keuangan proyek, riset pasar dan laporan bank. 2 proposal kontrak pernikahan. 3 foto-foto lama. Laura membuka folder pertama. Isinya adalah laporan keuangan yang sangat detail, menunjukkan keahlian Anya, bukan kejahatannya. Ia membuka folder ketiga, foto-foto lama. Itu adalah foto-foto pernikahan Devan dan Anya, foto bulan madu mereka, dan beberapa foto manis saat mereka baru pindah ke apartemen mereka. Mata Laura mulai berkaca-kaca. Lihat, dia masih terobsesi, pikirnya. Dia ingin mengingatkan Devan tentang masa lalu mereka. Namun, folder kedua yang membuat Laura benar-benar panik, proposal kontrak pernikahan. Di dalamnya, ada draft perjanjian pranikah yang disiapkan pengacara Devan untuk pernikahannya dengan Laura. Tetapi di bawah kolom yang mencantumkan hak Laura atas aset, Anya telah menambahkan catatan tulisan tangan di salinan cetak. Pengacara Devan terlalu ceroboh. Jika kamu menikahinya, pastikan kamu mendapatkan hak penuh atas apartemen dan saham di perusahaan, bukan hanya persentase. Devan tidak akan keberatan. Dia sedang merasa bersalah. Tekan dia sekarang. Laura tercengang. Itu bukan ancaman. Itu adalah saran licik yang memberdayakan. Anya seolah-olah memberinya tips untuk mendapatkan lebih banyak dari Devan. Laura mengambil flash drive itu dan langsung menemui Devan yang baru kembali dari rapat. Devan, lihat ini. Aku menemukan ini di tasnya. Dia masih terobsesi denganmu. Dia menyimpan foto-foto kalian. Teriak Laura, melemparkan flash drive itu ke meja Devan. Devan mengambilnya. Tatapannya bingung. Ini. Dan ini. Laura mengeluarkan salinan cetak kontrak pernikahan itu, menunjuk catatan tulisan tangan Anya. Dia menyarankan aku untuk mengambil lebih banyak uangmu. Dia berusaha membuat kita saling mencurigai. Dia licik. Devan membaca catatan itu. Alih-alih marah, Devan tersenyum kecil. Laura, kamu salah. Dia tidak licik, kata Devan. Dia hanya peduli. Laura memandang Devan seolah dia baru saja kehilangan akal sehatnya. Peduli? Dia menyarankan kamu menekan kontrak yang lebih memberatkannya. Tentu saja dia peduli. Devan membela Anya. Dia sedang mencoba menebus kesalahannya di masa lalu. Dia tahu aku sedang stres finansial dan dia ingin kamu merasa aman. Dia ingin kita bahagia. Laura. Dia tahu bahwa hubungan yang stabil membutuhkan keamanan finansial. Dia melakukan ini untuk kita. Devan melihat foto-foto lama itu sebagai tanda patah hati dan nostalgia yang wajar, bukan sebagai senjata. Ia melihat saran keuangan itu sebagai kemurahan hati dan kebaikan yang tulus dari seorang wanita yang ingin move on tetapi tetap ingin mantan suaminya sejahtera. Laura terdiam. Lidahnya keluh. Devan telah memutarbalikkan bukti yang ia temukan menjadi bukti kebaikan Anya. Kamu harus percaya padaku, Laura, ujar Devan, mendekatinya. Anya sudah berubah. Dia adalah orang yang paling dewasa di antara kita sekarang. Dia hanya ingin kita baik-baik saja. Devan kemudian memarahi Laura dengan lembut. Kamu tidak boleh menyelinap ke tasnya. Laura, itu melanggar privasi. Aku tidak suka kamu cemburu pada orang yang hanya mencoba membantuku. Kamu harus percaya padaku. Laura meninggalkan ruangan Devan, bukan dengan kemenangan, melainkan dengan kekalahan telak. Ia tidak hanya gagal membuktikan niat busuk Anya, tetapi ia justru membuat dirinya terlihat paranoid dan tidak dewasa di mata Devan. Sementara itu, Anya sudah berada di rumah, menikmati tehnya. Ia tahu Laura akan mencari tahu. Ia sengaja meninggalkan flash drive itu,
memastikan Laura menemukannya. Ia tahu Devan akan memutarbalikkan interpretasi, karena begitulah cara ego Devan bekerja. Ia akan selalu mencari pembenaran bahwa ia adalah pria baik yang dicintai dan dihormati semua orang bahkan mantan istrinya. Kecemburuan Laura kini telah menjadi sekutu Anya yang paling efektif. Laura telah merusak kepercayaannya sendiri di mata Devan, dan yang terpenting, ia telah memberi Devan alasan moral yang kuat untuk semakin bergantung pada kebaikan Anya. Devan dan Laura kini berada di ambang perang dingin, dan Anya tidak perlu mengangkat satu jari pun. Ia hanya perlu menunggu. Pintu perangkap sudah terbuka lebar. Setelah insiden flash drive, kantor menjadi medan yang aneh. Laura menjaga jarak yang penuh kebencian, sering absen dari kantor, dan menghabiskan waktu dengan teman-temannya di luar. Perang dingin antara Laura dan Devan memburuk, meninggalkan Devan sendirian, lelah, dan mencari validasi. Dan Anya ada di sana. Selalu tenang, selalu profesional, dan selalu memegang kendali atas krisis keuangan yang ia ciptakan dan kemudian selesaikan dengan cerdik. Dalam beberapa minggu, Anya telah menjadi pilar hidup Devan. Ia bukan hanya konsultan keuangan, ia adalah pendengar setia, pemberi nasihat bisnis, dan yang paling penting, sumber kedamaian yang hilang dari hubungan Devan dan Laura. Devan sering mendekati meja Anya di penghujung hari. "Aku tidak tahu bagaimana aku bisa melalui ini tanpamu, Anya," katanya suatu malam. Suaranya tulus dan rapuh. Ia terdengar seperti bocah yang kehilangan arah. Laura hanya fokus pada pernikahan. Dia tidak mengerti tekanan bisnis. Anya akan menanggapi dengan kelembutan yang menyakitkan. "Aku mengerti, Devan. Aku selalu mengerti ambisimu. Tapi kamu harus bersabar dengan Laura. Dia hanya takut kehilanganmu." Kata-kata itu, yang seharusnya membela Laura, justru membuat Devan semakin yakin bahwa Anya jauh lebih matang dan lebih cocok untuknya. Anya tahu bagaimana membuat Devan merasa benar di tengah kekacauan, sesuatu yang tidak lagi dilakukan Laura. Rasa percaya diri Devan, yang terluka oleh masalah bisnis, mulai mencari perlindungan dalam ide nostalgia. Ia mulai mengingat-ingat mengapa ia menikahi Anya bukan karena gairah, tetapi karena sinergi dan kepastian. Puncaknya terjadi pada malam setelah rapat darurat dengan pihak bank. Rapat itu berjalan buruk. Bank mengancam akan menarik dukungan finansial mereka karena cash flow proyek terlihat tidak stabil, sebagian besar karena sabotase kecil-kecilan Anya. Devan kembali ke kantor dalam keadaan panik, menyalahkan dirinya sendiri dan timing yang buruk. Anya menyambutnya dengan secangkir teh panas dan keheningan. Ia membiarkan Devan mencurahkan semua kecemasannya. "Aku telah melakukan kesalahan besar, Anya," bisik Devan, menyandarkan kepalanya di tangan, matanya terpejam. "Aku melakukan kesalahan dengan membiarkanmu pergi." Anya duduk di seberangnya, diam. Ia merasakan jantungnya berdebar kencang, bukan karena cinta, tetapi karena kemenangan yang sebentar lagi akan tiba. "Aku merindukanmu. Bukan hanya bantuanmu, tapi kamu," lanjut Devan. "Ketenanganmu, dukunganmu. Kita seharusnya tidak pernah berpisah. Aku melakukan kesalahan konyol, dan aku menyesalinya setiap hari." Anya menarik napas. Inilah saatnya untuk membalikkan skenario. Ia berdiri, berjalan ke jendela, dan melihat keluar, membiarkan punggungnya berbicara tentang keengganan dan luka yang belum sembuh. "Aku menghargai kejujuranmu, Devan," katanya. Suaranya pelan dan penuh emosi yang terkontrol. "Tapi ini tidak mudah bagiku. Aku sudah mencoba membangun hidup baru. Aku sudah mencoba melupakan semua pengkhianatanmu. Dan ada Laura." Nama Laura berfungsi sebagai rem tangan yang efektif. Devan langsung merasa defensif terhadap hubungan barunya yang kini terasa seperti beban. "Lupakan Laura. Aku akan mengakhirinya. Dia hanya gairah sesaat." "Kamu adalah rumah tekan Devan," bergerak mendekati Anya. Ia menyentuh bahu Anya. Anya membiarkan sentuhan itu sesaat, sebelum perlahan melepaskannya. "Tidak, Devan. Jangan libatkan aku dalam urusanmu dengan Laura. Aku tidak ingin menjadi selingkuhan. Aku tidak mau berada dalam posisi itu lagi," katanya, memberikan syarat moral yang tinggi.
Jika kamu ingin kembali, kamu harus membersihkan semuanya dulu. Aku tidak mau drama. Aku tidak mau ada keraguan. Devan langsung terperangkap. Ia melihat Anya tidak hanya sebagai jalan keluar dari masalah bisnisnya, tetapi juga sebagai penebusan moral atas kegagalannya di masa lalu. Aku akan melakukannya. Aku janji. Aku akan bicara dengan Laura secepatnya. Aku akan membatalkan pernikahan itu, kata Devan, bersemangat. Anya berbalik, menatap Devan dengan tatapan yang campur aduk antara kerinduan palsu dan kehati-hatian. Jika kamu serius, Devan, buktikan. Aku tidak ingin kamu kembali hanya karena kamu panik soal proyek ini. Aku ingin kamu kembali karena kamu mencintaiku. Aku mencintaimu, Anya. Buktikan, Devan, secara tindakan. Inilah saatnya bagi tuntutan finansial. Anya harus membuat Devan mengambil langkah yang tidak bisa ditarik kembali. Aku perlu merasa aman kali ini, Devan. Aku tidak bisa menanggung risiko yang sama lagi. Proyek resor itu sangat berisiko. Jika kamu ingin aku kembali, dan jika kamu ingin aku mengerahkan semua yang aku punya untuk menyelamatkan proyek ini karena hanya aku yang bisa, kamu tahu itu maka kamu harus mengamankan masa depan kita. Devan mengangguk. Apapun yang kamu mau. Aku akan membuat perjanjian baru. Aku akan memberimu saham. Aku akan menamakan aset atas namamu. Bukan saham, Devan. Potong Anya. Proyek resor itu, secara keseluruhan, terlalu berantakan dan berisiko. Jika bank menarik dukungannya, kita akan bangkrut. Sebelum aku mengambil risiko untuk menyelamatkannya, aku ingin keamanan. Aku ingin holding company yang kamu miliki, Synergy Assets, yang memegang semua aset real estate kita yang lain, dialihkan ke perusahaan yang aku kelola. Itu akan menjadi perlindungan. Jika resor gagal, setidaknya kita tidak kehilangan segalanya. Kamu bisa fokus menyelamatkan resor, dan aku akan mengamankan aset yang sudah ada. Permintaan ini terdengar logis, protektif, dan penuh kehati-hatian dari seorang mantan istri yang terluka. Anya tidak meminta saham resor, ia meminta kendali atas aset yang stabil. Devan ragu sesaat. Synergy Assets adalah harta karun keluarga mereka, pondasi dari seluruh kekayaannya. Tapi, ia begitu mabuk oleh ide kembalinya Anya dan keputusasaan akan kegagalan resor, sehingga ia melihatnya sebagai harga yang pantas untuk kedamaian dan solusi bisnis. Transfer Synergy Assets, tanya Devan, mengulanginya perlahan. Hanya kendali manajemen. Devan, aku akan menjaganya untuk kita. Aku akan mengamankan warisan kita. Kamu tetap pemiliknya, tetapi aku yang pegang kunci untuk melindunginya dari risiko proyek resor. Jelas Anya, membiarkan istilah hukumnya terdengar meyakinkan. Ini untuk kita, Devan. Untuk masa depan yang kamu tawarkan. Devan menatap mata Anya, dan yang ia lihat hanyalah cinta yang bersyarat dan kehati-hatian seorang wanita yang pernah dikhianati. Baiklah, Anya. Aku setuju. Aku akan meminta pengacara menyiapkan dokumen transfer manajemen dan kontrol Synergy Assets besok pagi, kata Devan, menyerah sepenuhnya. Lalu, aku akan bicara dengan Laura. Anya tersenyum, senyum yang mencapai matanya. Tetapi kali ini senyum itu tulus senyum kemenangan yang tersembunyi. Terima kasih, Devan. Aku janji, kamu tidak akan menyesali ini, bisik Anya. Tentu saja Devan akan menyesalinya. Ia tidak hanya menyerahkan kunci ke gudang senjata Anya, ia juga memberikan legalitas atas kontrolnya terhadap aset tersebut. Setelah transfer selesai, Synergy Assets akan menjadi miliknya untuk dimanipulasi, dikosongkan, atau dijual. Sesuai keinginannya Devan memeluk Anya, pelukan penuh harapan dan kelegaan. Anya membalas pelukan itu, membiarkan tubuhnya rileks dalam pelukan musuhnya, merasakan kehangatan yang segera ia gunakan untuk kedinginan yang akan datang. Pintu jebakan sudah tertutup. Devan berpikir ia akan mendapatkan kembali rumahnya. Padahal, ia baru saja menandatangani surat perintah penggusuran dirinya sendiri. Kini, yang tersisa hanyalah menunggu Devan melaksanakan janjinya kepada Laura.
Keputusan Devan untuk mencampakkan Laura datang dengan kecepatan yang brutal. Setelah memberikan kendali atas aset Synergy Assets kepada Anya, Devan merasa lega dan terlegitimasi. Ia telah mengamankan masa depannya, baik secara bisnis maupun emosional. Baginya, Laura kini hanyalah chapter yang perlu diselesaikan agar ia bisa kembali ke rumah. Devan menemui Laura di apartemen mereka, bukan di luar. Tindakan ini sudah menunjukkan ketidakhormatannya. Ia tidak memberi Laura kesempatan untuk mempertahankan martabatnya. "Laura, ini tidak berhasil," kata Devan, suaranya datar, tanpa emosi yang dulu ia janjikan. Laura, yang baru saja selesai merencanakan detail dekorasi untuk pernikahan mereka, menatapnya, tidak percaya. "Apa maksudmu? Tidak berhasil? Aku sudah memikirkannya, dan aku membuat kesalahan. Aku mencintai Anya." Devan melanjutkan, menggunakan nama Anya seolah itu adalah perisai moral. "Dia adalah fondasi yang aku butuhkan. Kamu hanya gairah. Aku minta maaf, Laura. Aku harus kembali padanya." Devan bahkan tidak repot-repot menciptakan alasan baru. Ia menggunakan kejujuran yang kejam sebagai senjata. Laura terhuyung mundur. Ekspresi terkejutnya segera berubah menjadi amukan yang dingin. Ini bukan hanya tentang pria. Ini tentang kehinaan karena dicampakkan demi wanita yang ia gulingkan. "Kamu kembali padanya? Setelah semua yang kita lakukan? Kamu meninggalkan istrimu demi aku. Dan sekarang kamu meninggalkanku demi dia," teriak Laura, tangannya gemetar. "Ini berbeda, Laura. Anya dan aku memiliki sejarah. Kami memiliki bisnis. Aku butuh dia." Devan membela diri, secara tidak sengaja mengonfirmasi bahwa Anya adalah kebutuhan, bukan cinta yang tulus. "Aku akan mengatur kompensasi finansial yang adil untukmu." Kata kompensasi membuat amarah Laura meledak. Ia mengambil vas kristal dari meja dan melemparkannya ke dinding di belakang Devan. "Ambil uangmu. Simpan." "Aku tidak mau uang yang didasari rasa bersalah," raung Laura. "Tapi aku akan pastikan kamu dan dia tidak akan pernah bahagia. Dia tidak akan membiarkanmu bahagia." Devan hanya menggelengkan kepalanya. "Kamu cemburu, Laura. Itu saja. Kamu tidak dewasa. Aku sudah memutuskan. Ini sudah selesai." Devan pergi malam itu, meninggalkan Laura sendirian di apartemen yang kini terasa seperti penjara, dikelilingi oleh sisa-sisa mimpi yang hancur. Rasa sakit Laura segera berubah menjadi obsesi untuk membuktikan kebenaran. Ia tidak lagi termotivasi oleh kecemburuan. Ia termotivasi oleh kebutuhan untuk membalas penghinaan ini. Ia tahu ada sesuatu yang busuk dalam kembalinya Anya. Sesuatu yang lebih gelap daripada sekadar cinta lama. Selama berhari-hari, Laura hidup dalam keputusasaan yang aktif. Ia berhenti makan, matanya bengkak, tetapi otaknya bekerja dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia mulai mengingat kembali semua interaksi, semua kata-kata Devan, dan yang paling penting, semua kata-kata Anya. Ia teringat betapa dinginnya mata Anya saat mereka berkonfrontasi, betapa cepatnya Devan menerima saran Anya untuk mengamankan aset, dan betapa santainya Anya saat Laura menuduhnya terobsesi. Laura memutuskan untuk melanggar batas sekali lagi. Ia tahu di mana Devan menyimpan kunci kantor cadangannya di laci kecil di meja samping tempat tidurnya, ditutupi tumpukan majalah lama. Ia masuk ke apartemen Devan saat pagi buta, menggunakan kunci cadangan yang ia duplikat saat mereka masih berpacaran. Devan, yang kini sering menginap di luar, tidak ada di sana. Laura mendapatkan kuncinya dan langsung menuju kantor. Malam itu, kantor Synergy Development terasa sunyi dan menyeramkan. Laura menyelinap ke meja Anya. Kali ini, ia tidak mencari flash drive yang jelas-jelas jebakan. Ia mencari bukti yang disembunyikan. Ia mulai menggeledah. Di bawah keyboard laptop, ia menemukan buku catatan kecil dengan sampul kulit berwarna gelap. Buku itu terkunci dengan gembok kecil, tetapi Laura tahu kode PIN yang sering digunakan Devan untuk brankas kecilnya. Tanggal ulang tahun pernikahan Devan dan Anya. Ia memasukkan tanggal itu. Klik gembok terbuka,
Jantung Laura berdetak kencang saat ia membuka buku catatan itu. Itu bukan buku harian penuh puisi. Itu adalah jurnal strategi. Halaman pertama berbunyi, The Plan, Phase 1, Access, Complete. Phase 2, Isolasi, Complete. Phase 3, Kontrol Aset, Complete. Phase 4, Kehancuran, Pending. Laura menarik napas tajam. Tangannya gemetar. Ini nyata. Di halaman-halaman berikutnya, ada diagram dan poin-poin yang terperinci. Ia melihat istilah yang rumit, leverage on bank debt, fake audit trials, dan yang membuat darahnya tercecer dingin, transfer of synergy assets, the trap. Laura membaca rincian tentang bagaimana Anya sengaja menunda pembayaran vendor untuk membuat cash flow terlihat buruk, bagaimana ia menggunakan keahliannya untuk menanamkan bom waktu finansial di sistem Devan, dan bagaimana saran, pengamanan aset, adalah rencana untuk mengosongkan kekayaan Devan dan meninggalkannya dengan proyek resor yang bangkrut. Di halaman terakhir yang ditulis Anya, ada satu kalimat yang tertulis tebal dengan tinta merah. Mereka tidak akan bahagia. Kebahagiaan mereka dibangun di atas air mataku. Aku akan menghancurkan fondasi itu. Ketika proyek resor runtuh, Devan akan menjadi target bank dan hukum. Dan Laura, dia akan melihat pria yang ia rebut hancur dan menjadi miskin. Kemenangan sempurna. Laura merasa mual, tetapi di saat yang sama, ia merasakan kebenaran dingin merasukinya. Anya tidak kembali karena cinta. Dia kembali untuk membunuh. Ini bukan lagi tentang kecemburuan. Ini tentang hidup dan mati finansial Devan. Laura harus bertindak cepat. Jam sudah berdetak. Ia sudah membaca cukup banyak untuk tahu bahwa Anya telah mengamankan kendali atas aset utama Devan. Jika Anya sempat mengosongkan aset tersebut, Devan akan jatuh ke jurang kemiskinan dan menghadapi tuntutan hukum. Laura mengambil ponselnya dan memotret setiap halaman strategi itu. Setelah selesai, ia mengunci kembali jurnal itu dan meletakkannya persis di tempat ia menemukannya. Ia bergegas keluar dari kantor. Pikirannya berpacu. Ia harus memberitahu Devan. Tapi bagaimana? Devan tidak akan percaya. Devan akan mengira ia adalah mantan pacar yang cemburu, mencoba menghancurkan kebahagiaan barunya. Ingatannya tentang insiden flash drive akan menjadi penghalang. Laura menyadari situasinya. 1. Ia memiliki bukti yang tak terbantahkan, foto jurnal. 2. Devan memiliki kepercayaan buta pada Anya. 3. Anya memiliki kekuatan hukum atas aset Devan. Laura harus menggunakan bukti ini dengan cara yang tidak bisa disangkal Devan. Ia harus menunjukkannya kepada pihak ketiga yang memiliki wewenang hukum atau finansial untuk menghentikan transfer aset. Ia memikirkan pengacara Devan, tetapi pengacara itu hanya akan percaya pada Devan. Ia memikirkan bank, tetapi bank hanya akan melihat angka-angka yang dibuat oleh Anya yang terlihat profesional. Laura memutuskan untuk mengambil risiko terbesar. Ia harus menghubungi Anya terlebih dahulu. Bukan untuk mengancam, tetapi untuk memvalidasi bukti dan mencari celah. Pagi itu, Laura menelepon Anya. Suaranya terdengar hancur, tetapi tidak histeris. Anya, aku tahu, kata Laura. Tanpa basa-basi keheningan di ujung sana terasa berat. Anya tidak bertanya, tahu apa? Ia hanya menunggu. Aku membaca bukumu. Jurnal strategi itu. Aku melihat phase 4. Lanjut Laura. Anya akhirnya tertawa. Suara tawa yang dingin dan tajam. Oh, itu. Aku sudah mengira kamu akan penasaran. Laura. Kamu ingin menghancurkan dia. Kamu ingin dia bangkrut dan dipenjara. Tuntut Laura. Tentu saja. Bukankah itu yang pantas didapatkan oleh seorang pengkhianat dan seorang homewrecker? Aku hanya memastikan dia mendapatkan karma yang setimnya. Balas Anya. Suaranya kini kembali tenang, penuh kepuasan. Ia tidak menyangkal. Ia justru mengonfirmasi dengan bangga. Tapi kenapa? Kenapa kamu menyarankan aku untuk mengambil saham yang lebih besar? Di file kontrak pranikah itu. Tanya Laura, bingung. Sederhana, Laura, kata Anya. Suaranya kini berubah menjadi mengancam. Itu untuk membuat Devan berpikir kamu rakus dan tidak dewasa.
agar dia menjauh darimu dan kembali kepadaku, dan memberiku kunci ke Synergy Assets. Kamu melakukan persis seperti yang aku inginkan. Laura tersentak. Ia hanya pion dalam permainan Anya. Aku akan memberitahu Devan. Aku akan menunjukkan bukti ini, ancam Laura. Silakan, balas Anya. Kini terdengar bosan. Devan akan berpikir kamu adalah mantan yang cemburu dan histeris, mencoba menghancurkan kebahagiaan barunya. Ia akan memecatmu, Laura. Dan yang lebih penting, dokumen transfer Synergy Assets sudah ditandatangani hari ini. Dalam 48 jam, perusahaan itu akan secara hukum di bawah kendaliku. Kamu tidak bisa menghentikannya. Anya telah memperingatkan. Jam sudah berdetak. Laura tahu ia memiliki waktu yang sangat sedikit sebelum kehancuran Devan menjadi permanen. Ia harus memutuskan, apakah ia membiarkan Devan, pria yang telah menghancurkan hidupnya 2 kali, dihancurkan oleh Anya, atau ia menyelamatkan Devan demi martabatnya sendiri dan membuktikan bahwa ia benar. Keputusan itu akan menentukan akhir permainan. Waktu terasa bergerak lambat bagi Laura dan bergerak cepat bagi Anya. Setelah panggilan telepon yang dingin itu, Laura tahu ia hanya punya hitungan jam. Di tangannya, ia memegang foto-foto jurnal strategi, bukti kebenaran yang kejam, tetapi ia juga tahu bahwa foto-foto itu tidak akan berarti apa-apa jika Devan tidak mau melihat. Ia menelepon Devan. Kita harus bertemu. Ini tentang Anya. Dia bukan mau balikan, dia mau menghancurkanmu, kata Laura. Suaranya dipenuhi urgensi yang mencekik. Devan menjawab dengan nada lelah dan jijik. Tolong, Laura. Aku tidak mau mendengarkan drama mantan yang cemburu. Aku sedang sibuk. Aku sedang mengatur kompensasimu. Jangan merusak semuanya. Dia sudah mengamankan Synergy Assets. Dia akan mengosongkannya. Dia menanam bom waktu di proyek resor. Teriak Laura. Anya melakukannya untuk melindungiku. Dia hanya ingin aku aman dari risiko bank. Kamu tidak tahu apa-apa. Berhenti meneleponku. Laura. Ini menyedihkan. Devan memutuskan sambungan, mengukuhkan keyakinannya bahwa Laura hanyalah wanita histeris yang tidak rela ditinggalkan. Laura menyadari, Devan adalah korban yang tidak mau diselamatkan. Kepercayaan dirinya yang narsis pada cinta, Anya telah menjadi perisai yang tidak bisa ditembus. Ia harus menghancurkan perisai itu dengan kekuatan luar biasa. Laura tidak bisa lagi mengandalkan emosi. Ia harus menggunakan logika. Ia memutuskan untuk mencari bantuan dari orang yang bisa menekan Devan secara profesional dan legal. Ia menelepon pengacara keluarga Devan. Sementara Laura berjuang, Anya tidak membuang waktu. Hari itu, transfer kendali manajemen Synergy Assets telah resmi. Perusahaan yang menaungi aset real estate Devan yang paling berharga kini di bawah yurisdiksi Anya. Ia duduk di kantornya, sendirian, di depan 6 monitor yang menampilkan spreadsheet dan login bank. Ia mengenakan senyum tipis. Ini adalah saat yang ia tunggu-tunggu, di mana ambisinya bertemu dengan dendamnya. Serangan finansial pertama langkah Anya pertama adalah menarik semua dana cadangan liquid dari Synergy Assets. Dana ini seharusnya digunakan untuk membayar pajak properti, pemeliharaan, dan bunga pinjaman kecil properti yang dipegang perusahaan. Dalam hitungan jam, ia mengalihkan dana itu melalui serangkaian rekening perantara ke perusahaan cangkang anonim yang ia dirikan jauh hari di luar negeri. Alasannya, investasi mendadak di pasar komoditas untuk diversifikasi risiko. Alasannya terlihat profesional dan agresif persis seperti yang diharapkan Devan dari seorang manajer aset yang hebat. Setelah dana cadangan lenyap, ia mulai menyerang proyek resor. Menggunakan akses yang ia dapatkan dari Devan, ia memanipulasi laporan audit yang harus dikirim ke bank. Ia tidak mengubah angkanya secara drastis, tetapi ia menekankan risiko, sengaja menghilangkan jaminan penting, dan meningkatkan estimasi biaya yang belum dikeluarkan. Laporan itu masih terlihat rapi, tetapi isinya disajikan dengan nada yang membuat ban merasa tidak nyaman dan tidak aman. Laporan ini perlu didorong ke ban hari ini, Devan, kata Anya, saat Devan masuk. Sudah selesai. Anya, kamu hebat.
Devan mengambil flash drive itu tanpa melihat isinya. Devan percaya penuh. Ia hanya ingin masalahnya selesai. Laporan itu dikirim. Dalam 24 jam, pihak bank bereaksi. Mereka menemukan anomali dan risiko yang disajikan terlalu jujur dan terbuka. Bank membekukan dana. Pagi berikutnya, kekacauan meledak di kantor Devan. Telepon Devan berdering tanpa henti. Tuan Devan, kami menerima laporan terbaru. Proyek Anda menunjukkan red flags yang signifikan. Kami harus membekukan sementara jalur kredit Anda. Kami membutuhkan jaminan tambahan dan audit ulang yang independen, kata manajer bank, suaranya dingin. Devan panik. Membekukan jalur kredit berarti proyek resor mati mendadak. Kontraktor tidak akan dibayar. Bahan baku akan berhenti dikirim. Ini adalah bencana. Apa maksudmu? Laporan itu disusun oleh konsultan terbaik. Kenapa kalian tiba-tiba berubah pikiran? Bentak Devan di telepon. Laporan itu sendiri yang menunjukkan risiko, Tuan. Manajemen risiko aset Anda terlalu lemah. Apalagi dengan transfer aset Synergy Assets, yang mengurangi jaminan Anda, kata pihak bank, menutup panggilan. Devan menoleh. Wajahnya pucat pasi, menatap Anya. Anya, apa yang terjadi? Kenapa bank membekukan semuanya? Kamu yang mengirim laporan itu. Anya menatap Devan dengan ekspresi terkejut yang sempurna dan keprihatinan yang mendalam. Aku tidak tahu, Devan. Aku hanya mengirim data yang ada. Mungkin mereka melihat risiko dari cash flow yang memang sedang buruk? Aku sudah bilang, proyek ini terlalu berisiko. Ini yang aku takutkan, makanya aku minta Synergy Assets diamankan. Kata Anya, suaranya penuh kekecewaan, seolah-olah Devan tidak mendengarkan peringatannya. Anya membalikan fakta, membuat Devan merasa Anya sudah benar dan krisis ini adalah kesalahan Devan karena terlalu ambisius. Tapi, dana Synergy Assets? Aku akan ambil dana cadangan itu untuk menenangkan bank sebentar. Devan bergegas mengambil ponselnya. Anya menyambutnya dengan senyum getir. Maaf, Devan. Aku sudah mengalihkan dana cadangan Synergy Assets untuk investasi. Beberapa jam setelah transfer legal, untuk melindunginya dari pembekuan bank yang mungkin terjadi pada proyek resor. Aku sudah bilang, aku akan mengamankan aset yang stabil. Dana itu sekarang di luar jangkauan bank. Devan terdiam. Ia baru menyadari kengerian situasinya. Dana yang seharusnya menjadi penyelamatnya, kini berada di tangan Anya. Kamu melakukannya tanpa memberitahuku. Aku manajer aset sekarang, Devan. Aku mengambil keputusan cepat untuk melindungi kepentinganmu dari bank yang panik. Aku bertindak untuk kebaikan kita. Aku akan segera mengembalikan dana itu. Tapi ini butuh waktu. Sementara itu, kamu harus fokus menenangkan bank, kata Anya. Suaranya tegas dan otoritatif, mengakhiri semua perdebatan. Devan merasa dirinya runtuh. Ia tidak punya uang tunai. Ia tidak punya jalur kredit. Dan ia tidak punya aset cadangan. Proyek resornya kini menjadi liabilitas besar yang harus ditanggungnya sendiri. Ia mulai merasa tercekik, dikelilingi oleh tembok yang dibangunnya sendiri dan diperkuat oleh Anya. Ia telah kehilangan segala fondasi finansialnya dalam waktu 48 jam. Semua atas persetujuannya sendiri. Sementara itu, di sebuah kantor hukum di pusat kota, Laura akhirnya berhasil. Pengacara keluarga Devan, setelah melihat foto-foto jurnal strategi dan laporan keuangan yang dianalisis Laura, menjadi sangat prihatin. Nyonya Laura, ini sangat serius. Jika ini benar, Tuan Devan dalam bahaya besar. Nona Anya tidak hanya melakukan sabotase, dia melakukan kejahatan keuangan. Kita harus bergerak cepat untuk membatalkan transfer Synergy Assets sebelum dia mengosongkannya sepenuhnya, ujar sang pengacara. Dia sudah mengosongkan dana cadangannya, kata Laura. Kalau begitu, kita harus menyelamatkan sisanya. Kita harus mengajukan gugatan darurat untuk pembekuan dan pengembalian aset, kata pengacara itu. Laura telah berhasil menanamkan benih keraguan di tempat yang benar. Tapi, serangan Anya jauh lebih cepat dari yang ia perkirakan. Kerusakan finansial sudah terjadi.
Sekarang, ini adalah perlombaan melawan waktu, bukan untuk mencegah, melainkan untuk memperbaiki kehancuran. Devan, sendirian di kantornya yang sepi, menatap Anya dengan mata penuh ketakutan. Apa yang akan terjadi sekarang? Bisik Devan. Anya menatapnya, dan untuk pertama kalinya, topengnya sedikit melorot. Tatapannya kini murni, dingin, dan penuh kemenangan yang brutal. Sekarang, Devan, katanya, suaranya seperti bisikan malaikat maut. Kamu akan menghadapi konsekuensi dari pengkhianatanmu. Kantor Devan telah menjadi medan kekacauan. Teleponnya tidak berhenti berdering dengan berita buruk, ban menarik jalur kredit, dan kontraktor menghentikan pekerjaan proyek resor. Devan, yang kini bangkrut secara operasional, menatap Anya dengan tatapan ketakutan yang membingungkan. Ia masih berharap ini adalah kesalahan profesional yang bisa diperbaiki. Anya melepaskan topengnya. Dengan langkah dingin, ia berjalan ke hadapan Devan. Ia meletakkan jurnal strateginya di meja, di samping surat ancaman dari bank. Aku tidak jujur, Devan. Aku jujur pada diriku tentang apa yang pantas kamu dapatkan. Ini bukan laporan keuangan. Ini adalah rencana balas dendam. Katanya, suaranya mengandung kepuasan yang brutal. Devan tersentak, membaca istilah-istilah seperti isolasi Laura dan kehancuran permanen. Ia bangkit, melontarkan tuduhan histeris bahwa Anya gila. Devan, dalam kepanikan, menyalahkan Laura, menuduhnya berkomplot. Tepat saat itu, Laura masuk, didampingi pengacara keluarga. Laura datang bukan sebagai musuh, melainkan sebagai penyelamat terakhir yang terluka. Aku tidak berkomplot dengannya. Aku mencoba menyelamatkanmu. Kamu terlalu buta oleh egomu, balas Laura. Anya menyeringai. Silakan laporkan aku atas sabotase. Tapi aku memiliki semua bukti kejahatan keuanganmu yang kamu berikan sendiri kepadaku. Aku memiliki bukti korupsimu. Kamu hanya punya tuduhan dari mantan istri dan mantan tunangan yang kamu buang. Pengacara itu mendesak Devan untuk bertindak logis. Laura menyerahkan gugatan darurat pembekuan aset, dokumen terakhir yang bisa menyelamatkan sisa properti Devan dari manipulasi Anya. Devan dihadapkan pada pilihan, masuk penjara dan kehilangan segalanya karena Anya, atau menandatangani dokumen Laura dan menanggung kehancuran proyek resor. Devan, diambang kegilaan, mengambil pena. Tindakannya adalah pengakuan kekalahan total. Ia memilih untuk menyelamatkan diri, tetapi dalam prosesnya, ia mengunci dirinya dalam kebencian abadi terhadap Laura dan Anya. Anya keluar, membawa jurnalnya, meninggalkan Devan yang hancur di kursinya. Kepergian Anya adalah penutup babak kehancuran Devan. Setelah menandatangani dokumen pembekuan aset, Devan tidak lagi melihat Laura sebagai penyelamat, melainkan sebagai simbol kehinaan dan penyebab malapetaka. Ia menolak untuk menerima pengkhianatan dan kesombongannya sebagai akar masalah. Kamu yang merusak semuanya. Kamu penyebab aku meninggalkan Anya. Raung Devan, menuding Laura. Tuduhan tidak logis ini adalah pelarian Devan dari kebenaran. Laura menyadari betapa pengecutnya Devan. Ia menatap Devan dengan rasa jijik. Kamu tidak layak diselamatkan. Aku yang mencoba menghentikan Anya. Kamu hancur karena kesombonganmu sendiri. Laura pergi, membiarkan Devan sendirian di tengah kantornya yang hancur. Perpisahan mereka tidak berakhir damai, melainkan dengan perang kebencian yang dingin dan permanen. Devan mengajukan kebangkrutan operasional. Reputasinya hancur, dan ia terpaksa menjual aset-aset kecil untuk menutupi hutang. Aset intinya, Synergy Assets, tetap dibekukan, mengikatnya pada kekayaan yang tidak bisa ia sentuh. Devan terisolasi, hidup dalam kebencian abadi dan penyangkalan. Ia terus-menerus menyalahkan kedua wanita itu atas nasibnya, menjebak dirinya dalam kemiskinan pikiran yang membuatnya tidak mungkin pulih. Sementara itu, Laura pindah ke kota lain. Ia menolak kompensasi Devan dan membangun studio desainnya sendiri dari nol. Ia telah kehilangan kepercayaan pada cinta, tetapi ia mendapatkan kejelasan moral. Ia membeberkan cerita tentang kebodohan dan kecurangan Devan kepada media,
memastikan bahwa kehancuran Devan diketahui publik sebagai akibat dari keserakahan dan kebodohan, bukan karena nasib buruk. Mereka berdua sama-sama dihukum. Devan dihukum dengan kehinaan finansial dan isolasi, sementara Laura dihukum dengan trauma emosional yang membuatnya waspada seumur hidup. 2 tahun kemudian, ketiga tokoh itu menjalani kehidupan yang telah ditentukan oleh dendam Anya. Devan adalah bayangan dari dirinya yang dulu tinggal di apartemen sewaan. Ia bekerja sebagai konsultan kecil-kecilan. Setiap usaha untuk bangkit digagalkan oleh reputasinya yang buruk dan asetnya yang dibekukan. Ia hidup dalam kebencian dan kepahitan abadi, menolak untuk mengakui kesalahannya. Devan secara finansial hancur dan emosional lumpuh. Ia gagal total untuk menemukan kedamaian atau kebahagiaan baru. Laura menemukan kebebasan yang berharga. Ia sukses di kota barunya, membangun kembali karir dan kehidupannya. Meskipun ia membawa luka kepercayaan yang dalam, ia telah memenangkan perpisahan itu. Ia tidak lagi membiarkan bayangan Devan merusak hidupnya. Laura mendapatkan kembali kebahagiaannya. Tetapi ia menjadi wanita yang sangat waspada dan matang warisan dari kehinaan yang ia alami. Anya adalah pemenang finansial. Ia menggunakan dana yang dialihkan untuk membangun perusahaan konsultasi yang disegani di luar negeri. Ia kaya, bebas, dan dendamnya telah terpenuhi dengan presisi. Namun, ia menyadari kemenangan itu hampa. Dendam telah mengubahnya menjadi mesin pemikir yang terlalu ahli melihat pengkhianatan. Ia tidak bisa lagi mempercayai siapapun. Anya menerima kabar bahwa proses hukum di Jakarta telah usai dan Devan hanya mendapatkan sisa kecil asetnya. Misi telah selesai. Untuk membebaskan dirinya, ia menyumbangkan sebagian kecil dana curiannya secara anonim ke Yayasan Amal. Anya telah mendapatkan keadilan Devan dan Laura tidak bisa bahagia bersama. Tetapi ia kehilangan kedamaian. Ia adalah pemenang yang paling kaya dan paling terisolasi. Kisah ini berakhir dengan pelajaran yang keras. Dendam merusak segalanya. Devan dan Laura sengsara, terkunci dalam kebencian abadi. Anya berhasil, tetapi ia sekarang harus menghadapi pertempuran baru yang lebih sulit. Belajar bagaimana mencintai dan mempercayai, lagi, di tengah kehampaan yang diciptakan oleh kemenangan dinginnya sendiri.